Waktu itu kita sebagai rakyat jelata mengira bahwa SBY ini luar biasa begitu. Karena narasi yang dibangun di publik, Presiden SBY ini sebagai presiden yang sangat tegas, anti korupsi, tidak pandang bulu, bahkan membiarkan besannya ditangkap oleh KPK katanya. Sangat pro terhadap penindakan korupsi. Dan kita gitu, siapapun kita yang memilih SBY pada tahun 2009 karena alasan itu, karena alasan ketegasan terhadap korupsi, itu sebenarnya kita semua dibohongi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah 10 tahun menunggu banyak harapan dan cita-cita baik untuk bangsa ini, tapi kemudian yang kita dapatkan hanya cerita soal Hambalang dan Senturi. Belakangan ini beberapa orang bertanya ke saya kenapa tiba-tiba sangat aktif, sangat antusias membahas KLB, Demokrat, SBY, Muldoko, dan AHY. Saya ingin tanya balik gitu, karena memang semua orang membahas itu, semua media membahas itu, ya wajar aja kalau saya juga ikut bahas. Aneh itu kalau saya bahas hal lain dan itu tidak dibicarakan oleh siapapun. Misalkan saya tiba-tiba bahas HTI, bahas FPI, ya itu aneh gitu. Tapi kalau saya bahas KLB, Demokrat, ya memang itu yang dibicarakan oleh semua orang gitu, wajar. Cuma ada beberapa kolom komentar itu yang saya baca dan nampaknya itu ada persepsi atau kesimpulan yang salah. Beberapa orang berpikir bahwa saya akan mendukung Muldoko di Pilpres 2024. Itu salah. Kemudian ada juga yang mengira bahwa saya akan pilih Demokrat di bawah Muldoko dan seterusnya. Itu juga salah. Saya itu hanya mendukung Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat dari AHY dan SBY. Cukup sampai di situ. Kalau soal pencapresan, bahwa saya pernah mengatakan bahwa Muldoko ini bisa maju di Pilpres 2024, itu hanya soal fakta politik yang memang layak saya sampaikan. Tapi kalau soal dukung-mendukung itu hal lain gitu. Tergantung siapa lawannya, tergantung siapa yang akan maju gitu. Kalau Muldoko lawannya kemudian Prabowo atau Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, mungkin saya akan lebih pilih Muldoko. Tapi kalau lawannya adalah Risma atau Ganjar atau Mahfud MD, saya mungkin akan lebih pilih lawannya gitu. Karena apa? Karena saya lebih percaya bahwa negeri ini untuk 5 tahun atau 10 tahun mendatang itu masih lebih baik dipimpin oleh orang-orang sipil. Tapi kalau pertanyaannya kenapa saya tidak suka dengan SBY dan tidak mau SBY punya kekuatan politik di Indonesia, itu ada 3 alasan fundamental yang sangat serius dan punya dampak buruk terhadap sistem demokrasi di Indonesia, baik sekarang dan mungkin masih akan berlanjut di masa yang akan datang. Ada 3 hal. Pertama adalah soal kisruh di KPK, penegakan hukum di Indonesia, dan kemudian cerita ormas FPI, HTI yang sudah dilarang itu. Pertama soal KPK. Jadi kalau kita ingat pada tahun 2008 lalu atau setahun sebelum Pilpres 2009, itu besan SBY, besan seorang presiden ditangkap oleh Antasari, oleh ketua KPK. Ditangkap karena kasus korupsi dana yayasan sebesar 100 miliar rupiah. Waktu itu sebelum penangkapan itu ada ceritanya gitu. Antasari dipanggil ke istana, dipanggil oleh Presiden SBY dan diskusi soal ini. Kemudian Antasari mengatakan bahwa ini tidak baik untuk bangsa ini karena saya penegak hukum dan Anda seorang presiden. Kalau ketemu terus seperti ini dikiranya nanti kita ada apa-apa dan media akan bertanya-tanya. Itu nggak bagus gitu. Kemudian SBY dengan mendengar jawaban itu menunjuk seorang Hatta Rajasa, Mensesnek waktu itu atau besan SBY setelah itu, sebagai mediator, sebagai komunikator antara Antasari dan SBY untuk kasus Aulia Pohan ini gitu. Tidak cukup sampai di situ, kemudian SBY menunjuk seorang Haritanu untuk datang kepada Antasari dan mengatakan untuk dibatalkan penangkapan atau penahanan terhadap Aulia Pohan. Dibujuk sampai diberi ancaman karena ada konsekuensi logis kalau sampai Antasari ini ngotot nangkep Aulia Pohan atau besan SBY gitu. Cuma Antasari ini orangnya ngeyelan dan dia nggak mau dengar gitu, ya sudah. Setelah itu dia SMS kepada Hatta Rajasa, dia bilang saya akan tangkap Aulia Pohan 2 hari lagi. Setelah itu ditangkaplah Aulia Pohan.
Waktu itu kita sebagai rakyat jelata mengira bahwa SBY ini luar biasa begitu. Karena narasi yang dibangun di publik, Presiden SBY ini sebagai presiden yang sangat tegas, anti korupsi, tidak pandang bulu, bahkan membiarkan besannya ditangkap oleh KPK katanya. Sangat pro terhadap penindakan korupsi. Dan kita gitu, siapapun kita yang memilih SBY pada tahun 2009 karena alasan itu, karena alasan ketegasan terhadap korupsi, itu sebenarnya kita semua dibohongi. Kita semua dibohongin sama SBY gitu. Karena sejatinya SBY itu marah besar kepada Antasari gitu. Sampai menegosiasi, sampai mengancam, sampai mengirimkan orang untuk membujuk. Itu faktanya. Tapi itu fakta baru dibuka beberapa tahun ini gitu ya. Nah, kalau dengan fakta ini kemudian ada semacam ketakutan atau ancaman tidak tertulis, seolah-olah kalau sampai menyeret soal keluarga SBY itu akan berakhir di penjara gitu. Karena Antasari setelah menangkap Aulia Pohan beberapa bulan setelahnya kemudian dituduh terlibat dalam aksi pembunuhan berencana. Antasari kemudian ditangkap dan ditahan di penjara gitu. Saya kalau ngelihat wajah Antasari itu mustahil orang ini mau ngebunuh orang gitu. Mau bunuh cicak aja mungkin dia nggak tega. Ini mau bunuh orang gimana ceritanya gitu. Tapi fakta pengadilan itu kemudian terbukti gitu dan Antasari katanya sudah melakukan itu dan dipenjara. Saya dan Antasari mungkin punya kesimpulan yang sama dan saya setuju bahwa ini hanya dendam seorang SBY kepada KPK. Dendam seorang SBY yang biasanya ditangkap oleh KPK gitu. Nah, setelah kasus penangkapan ini, KPK itu menjadi lembaga anti korupsi yang aneh gitu. Ada banyak cacat prosedur, ada yang menggunakan jabatannya. Kalau kita ingat Abraham Samad waktu itu juga sempat memanfaatkan jabatannya sebagai ketua KPK untuk menyadap semua orang-orang PDIP saat dia ingin maju sebagai cawapresnya Pak Jokowi. Kemudian Budi Gunawan, ketika Pak Jokowi sudah dilantik, Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri tiba-tiba ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, tidak sama sekali gitu. Ya oke lah mungkin Budi Gunawan itu punya kasus dan seterusnya, oke, tapi itu kan tidak bisa dibuktikan sama KPK dan itu jadi cacat prosedur gitu. Ini soal hanya dendam antara Abraham Samad kepada Pak Jokowi atau PDIP. Jadi KPK setelah itu menjadi seperti tukang jagal gitu, menjadi tukang jagal apa saja untuk kepentingan politik dan seterusnya. Setelah itu kemudian kita juga dengar bagaimana KPK menangkap seorang Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, ketika tidur di rumahnya pada jam 2 dini hari. Jadi ada orang tidur, tangkep. Nggak ada surat bukti, nggak ada barang-barang yang disita, diajak untuk datang ke Jakarta untuk sebagai saksi karena anak buahnya terlibat kasus. Tapi kemudian setelah sampai di Jakarta ditetapkan sebagai OTT, operasi tangkap tangan. Seolah-olah si Nurdin Abdullah ini terlibat transaksi, terlibat korupsi gitu. Nah, kita kalau lihat ke belakang, Nurdin Abdullah ini sebenarnya memang sudah ditarget gitu. Orang ini mau dilengsarkan tahun lalu, orang ini mau dilengsarkan oleh DPRD. Gitu. Dan ketika isu pelengseran itu mencuat, seorang JK, mantan wapresnya Pak SBY dan Pak Jokowi, itu ngundang anggota DPRD makan malam. Jadi urusan KPK ini sudah serupit itu. Kemudian KPK juga pernah mengundang mahasiswa ke dalam saat ada demo-demo aksi penolakan terhadap RUU KPK. Jadi ini harus diselesaikan, ini tidak boleh ada lagi. Itu memang tidak ada bukti konkret bahwa ini ada hubungannya sama SBY. Cuman contoh bagaimana Antasari itu ditangkap dan dikriminalisasi begitu, itu adalah sebuah warning kepada semua ketua umum KPK dan semua penegak hukum bahwa ini nggak boleh terjadi lagi kepada keluarga SBY. Seolah-olah ada peringatan seperti itu. Kemudian soal tukang jagal itu yang bisa menjagal siapa saja itu sudah jadi pola gitu. Ini harus dibersihkan, harus diselesaikan. Dan caranya ya supaya
lebih enak itu ya SBY-nya dipotong dan dihilangkan dulu begitu. Karena SBY ini seperti apa ya? Seperti pihak ketiga begitu. Pihak ketiga yang mengganggu, menggoda, dan itu harus dilibas gitu supaya kita bisa fokus memperbaiki hubungan atau aturan-aturan yang ada di dalam, tidak lagi diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Bahwa SBY memang sudah tidak jadi presiden, sudah tidak punya kuasa lagi dan seterusnya, iya, tapi kan masih punya Demokrat gitu, masih punya kekuatan politik. Ini harus dibeban habis. Jangankan SBY, bahkan JK yang sudah nggak jadi ketua umum partai atau tidak jadi pengendali partai, itu juga masih nampaknya masih ada intrik-intrik politik di KPK gitu. Ini juga harus diselesaikan. Makanya saya mendukung Muldoko untuk mengambil alih Demokrat. Ya ini salah satu alasannya. Kemudian alasan kedua soal penegakan hukum dan fakta sejarah atau hutang-hutang kita kepada sejarah Indonesia. Itu waktu itu Antasari itu kan mau mengambil dokumen soal IT KPU. Karena kata Antasari pada tahun 2009 lalu itu ada kasus yang kecurangan. Demokrat itu naiknya sampai 300% gitu, dari 7% sampai 26% suara. Dan itu tidak masuk akal, mau dibahas, mau diselidiki oleh Antasari. Dan itu dokumen-dokumen itu ada di IBAS. Ada di IBAS. Jadi ketika dokumen-dokumen itu mau diambil, Antasari sudah terlanjur dikriminalisasi, sudah ditangkap dan ditahan karena kasus pembunuhan yang menurut saya itu skenario gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk menunjukkan kepada bangsa ini bahwa kasus-kasus hukum di masa lalu yang tidak jelas itu, yang tidak selesai itu, yang aneh-aneh itu harus diselesaikan gitu. Kemudian soal lain, praktek ancaman terhadap kader atau kepala daerah di beberapa partai. Jadi kalau kita lihat dulu, ada kepala daerah itu yang banyak pindah partai gitu. Jadi ditekan sedikit, diancam kasus korupsi, diancam punya kasus mau ditahan, pindah partai gitu. Dan itu terjadi di periode Pak Jokowi sebelumnya, di periode pertama gitu kan, jaksanya itu dari partai politik begitu ya. Saya nggak mau sebut karena nggak enak. Jadi ada banyak kader-kader dari partai lain, Gerindra, PDI, Golkar dan seterusnya, yang potensial, yang bisa maju dan menjadi incumbent dan kemungkinan terpilihnya besar gitu, diancam oleh kasus-kasus korupsi, kemudian dia pindah gitu, pindah partai dan menang katanya. Ternyata menang gitu. Nah, itu praktek-praktek ini harus diselesaikan, dipotong gitu. Itu praktek-praktek dan pola-pola lama yang pernah terjadi ketika di kepemimpinan SBY. Nah, kalau SBY sudah tidak menjadi ketua partai politik atau pengendali Partai Demokrat, nampaknya ini kan lebih mudah diselesaikan. Itu satu. Kemudian yang ketiga soal FPI dan HTI. Ini juga menarik ya, karena dulu kalau kita ingat SBY itu berpidato soal lebaran kuda. Lebaran kuda. Jadi lebaran kuda yang dimaksud SBY itu kayaknya 212 itu gitu. Dan SBY sudah mengakui sendiri bahwa memang ada jenderal yang melaporkan kepada Pak Jokowi bahwa yang mendanai, yang mendalangi dan mendukung aksi-aksi itu adalah SBY. Itu diakui oleh SBY sendiri. Begitu ya. Nah, kecurigaan ini kemudian dikuatkan dengan anggaran-anggaran bantuan sosial di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dulu sebelum kepemimpinan Pak Jokowi 2014 lalu, itu semua daerah menganggarkan 10% pendapatan daerahnya untuk bantuan sosial ormas. Termasuk salah satunya FPI, HTI, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian membuat FPI dan HTI itu begitu leluasa bergerak, begitu berkembang biak dan menjadi besar seperti sekarang gitu. Jadi ketika dibubarkan masih banyak penolakan, masih banyak pertentangan, dan bahkan setelah dibubarkan pun mereka itu masih ada yang beraktivitas sampai sekarang gitu. Masih terus berdakwah, masih terus nyanyi-nyanyi di media sosial dan seterusnya. Itu menurut saya itu bagian dari dosa-dosa SBY yang harus kita selesaikan. Bahwa kemudian memang pemerintah sudah menyelesaikan, sudah
hapuskan, sudah dilarang begitu, tapi tetap saja kalau SBY punya kekuatan politik, punya kepentingan politik, orang-orang ini tetap bisa dimanfaatkan gitu. Buktinya apa? Buktinya ya waktu demo 212 dan seterusnya gitu. Demi kepentingan seorang AHY, orang-orang FPI, HTI berkerumun menyerang Ahok gitu. Ini kan luar biasa. Nah, memang tidak ada data-data pendukung yang jelas bahwa SBY mendanai itu. Tapi kalau kita melihat ada provokasi lebaran kuda gitu, itu kok ya siapa lagi yang mau mendanai kalau bukan SBY gitu. Nah, dari tiga hal ini kemudian saya menyimpulkan bahwa memang lebih baik SBY itu tidak menjadi ketua partai, tidak menjadi majelis tertinggi partai yang punya kendali terhadap Demokrat, yang punya kepentingan politik di Indonesia, supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia. Kalau misalkan hari ini atau kita lagi baca berita keluarga JK ditangkap KPK, si Aksa itu kan kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan itu serang-serangan politik, karena sebelumnya Nurdin Abdullah juga sudah ditangkap. Nah, benar tidaknya itu soal lain, tapi persepsi publik, kesimpulan kita soal penegakan hukum di Indonesia itu sudah menjadi tanda tanya begitu. Ini harus dibereskan, harus diselesaikan. Itu poin pentingnya. Kemudian soal kenapa banyak orang menyerang SBY. Ini pertanyaan yang diajukan oleh salah satu orang yang menurut saya punya follower banyak begitu. Saya aneh dengan orang ini karena saya, Denny Siregar dan lain-lain itu memang menyerang SBY selama ini karena memang kita nggak suka gitu. Siapa sih yang suka dengan SBY? Dia itu menzolimi Megawati, dia menzolimi Gus Dur, dia menzolimi Antasari, dia menzolimi entah benar entah tidak Anas Urbaningrum begitu. Kemudian siapa sih yang belain SBY? Nggak ada, hampir nggak ada gitu. Kalaupun ada partai politik atau relawan yang menyerang Muldoko dan meminta Muldoko dipecat, itu bukan karena mendukung SBY dan Demokrat gitu, nggak sama sekali. Mereka itu hanya punya kepentingan politik dan itu kemudian dimanfaatkan karena ada momentumnya. Karena kalau kemudian terjadi reshuffle, Muldoko tidak jadi kepala KSP begitu, itu kan ada kans, ada kesempatan bagi relawan atau bagi partai politik lainnya untuk menggantikan posisi Muldoko gitu. Ini soal jabatan saja, rebutan gitu. Karena kalau Muldoko jadi kepala KSP, si relawan atau partai politik yang lain itu kan sudah jelas mereka nggak bisa ngambil alih gitu. Itu satu. Tapi kalau ditanya siapa orang yang mendukung SBY selain kader-kader Demokrat gitu, tanyakan siapa, nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali, karena memang SBY ini banyak musuhnya gitu. Musuhnya di mana-mana, hampir semua orang menjadi musuhnya. Yang belain SBY sekarang cuma siapa? Cuma orang-orang Demokrat. Gitu. Jadi bayangkan partai keluarga ini lengser gitu, bubar begitu. Saya jadi membayangkan Ibas kemudian diproses oleh KPK atau kejaksaan begitu, karena Ibas ini sudah berkali-kali disebutkan di pengadilan, berkali-kali disebutkan oleh Anas Urbaningrum, disebutkan oleh Nazarudin, memang Ibas ini menerima uang. Tapi kemudian sampai sekarang tidak ada yang berani menyentuh. Ketika IT KPU Antasari membahas mau menangkap Ibas gitu ya, itu juga sudah tidak bisa. Ini kan harus, kalau SBY itu kemudian lengser setelah ini, partai keluarga ini bubar gitu, mestinya Ibas itu juga bisa ditangkap. Itulah kenapa, alasan kenapa waktu ada KLB Demokrat, waktu Muldoko ingin mengambil alih Demokrat, yang trending di Twitter itu tangkap Ibas. Itu nggak ada yang sadar. Kenapa? Karena Ibas tuh manusia sakti di Indonesia gitu. Manusia sakti, pangeran lengan panjang gitu. Terkenal dengan pangeran lengan panjang karena Ibas tuh kemana-mana pakai lengan panjang gitu. Nah, kalau Demokrat ini lengser, atau SBY dan AHY ini lengser, itulah akan lebih mudah untuk menyelesaikan kasus Ibas, menyelesaikan hutang-hutang negeri ini, dan menjelaskan sejelas-jelasnya soal potensi kecurangan di 2009 yang katanya sempat menggunakan dana senturi, yang katanya ada datanya di Anas dan sudah diserahkan kepada penegak hukum. Itu harus diselesaikan gitu. Sekali lagi,
ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik saya atau karena saya relawan Jokowi kemudian membela Muldoko, itu tidak ada, itu bab lain. Saya hanya tidak mau SBY punya kuasa politik, punya kekuatan politik di Indonesia, karena itu bisa membuat, karena itu sudah membuat kita terjebak kepada banyak kesalahan, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk di Indonesia. Itu harus diselesaikan, dan solusinya hanya satu, tidak boleh SBY menjadi ketua partai atau majelis tertinggi Partai Demokrat. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.